Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas besar, analisa dan perancangan sistem dengan metode spiral. Kelompok 6 terdiri dari saya, Muhammad Abi Syihab, dan ada Abdul Nama Saya Majid, saya Abdul Majid. dan ada Putra Ardah, dan satu lagi ada Marcelino Jonathan. Baik, kita langsung saja ke materinya. Penerapan mode spiral dalam pengembangan sistem informasi penjadwalan produksi berbasis website. Perkembangan era industri 4.0 menuntut setiap instansi agar bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dalam segala bidang. Salah satunya adalah pemanfaatan web pada proses bisnis. PT Dinar Makmur Cikarang merupakan salah satu perusahaan yang menghasilkan barang jenis styrofoam. Dalam penjadwalan produksi masih dilakukan menggunakan cara manual yang memerlukan waktu lama dalam pengerjaannya. Dalam penelitian ini akan dikembangkan sistem informasi penjadwalan berbasis web menggunakan metode spiral. Sistem diuji coba dengan black box testing dan melaksanakan forum group discussion dengan dihadiri para pihak terkait dengan penjadwalan proses produksi. Yuk, Putra, silahkan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini penggunaan teknologi informasi dalam menunjang sistem informasi membawa pengaruh terhadap hampir semua aspek dalam pengelolaan bisnis. Penerapan teknologi sistem informasi dalam perusahaan tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh individu pemakaian teknologi sistem informasi. Hal ini menyebabkan kurangnya manfaat yang diberikan oleh teknologi sistem informasi tersebut, khususnya dalam meningkatkan kinerja individual. Next. Contohnya ini PT Dinar Makmur Cikarang merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi barang jenis styrofoam dalam proses penjadwalan produksi saat ini dilakukan dengan cara menuliskan di papan produksi atau whiteboard. Kemudian disalin ke formulir jadwal produksi dan berikutnya akan diserahkan ke bagian terkait. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan bagaimana mengembangkan suatu sistem penjadwalan produksi berbasis web dengan menggunakan model spiral dalam pengembangannya. Selanjutnya ada landasan teori. Pada landasan teori 2.1 yaitu sistem informasi. Menurut Sutapri mendefinisikan sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Pada poin 2.2 yaitu menjelaskan penjadwalan produksi. Menurut Nasution, penjelasan produksi dapat didefinisikan sebagai proses pengalokasian sumber daya dan mesin yang ada untuk menyelesaikan semua pekerjaan dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang ada pada saat merencanakan suatu jadwal produksi. Ketersediaan sumber daya yang dimiliki harus dipertimbangkan dengan baik. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh Abdul Majid. Oke, kemudian 2.3 yaitu model spiral. Nah, spiral model merupakan penggabungan ide pengembangan berulang prototyping dengan aspek sistematis terkendali model air terjun waterfall. Nah, model spiral juga secara eksplisit meliputi manajemen risiko dalam pengembangan peran guna, mengidentifikasi risiko utama baik teknis maupun manajerial, dan menentukan bagaimana untuk mengurangi risiko membantu menjaga proses pengembangan perangkat lunak di bawah kontrol. Nah, contohnya itu model spiral ya kayak gambar di 2.2 ini.
Oke, kemudian spiral model dibagi menjadi beberapa framework aktivitas yang disebut dengan task region. Kebanyakan aktivitas-aktivitas tersebut dibagi antara 3 sampai 6 aktivitas. Nah, berikut adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam spiral model. Nah, yang pertama itu customer communication. Nah, aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun komunikasi yang efektif antara developer dengan user atau customer, terutama mengenai kebutuhan dari customer. Kemudian yang kedua itu planning, yaitu aktivitas perencanaan ini dibutuhkan untuk menentukan sumber daya, perkiraan waktu, pengerjaan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk pengembangan software. Nah, kemudian yang ketiga itu analisis risk. Nah, aktivitas analisis risiko ini dijalankan untuk menganalisis baik risiko secara teknikal maupun secara manajerial. Nah, tahap inilah yang mungkin tidak ada pada model proses yang juga menggunakan metode iterasi, tetapi hanya dilakukan pada spiral model. Nah, kemudian yang keempat, engineering. Aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi secara teknikal. Kemudian yang kelima, construction dan release. Nah, aktivitas yang dibutuhkan untuk develop software, testing, instalasi, dan penyediaan user atau customer support seperti training penggunaan software, serta dokumentasi seperti buku manual penggunaan software. Kemudian yang keenam itu customer evaluation. Aktivitas yang dibutuhkan untuk mendapatkan feedback dari user atau customer berdasarkan evaluasi mereka selama representasi software pada laptop engineering maupun pada implementasi selama instalasi software pada tahap construction card release. Nah, kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcelino Jonathan Pule Galangi. Ada poin 2.4 Pak, yaitu software website. Website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang berisi informasi di data digital, baik berupa teks, gambar, animasi, suara, dan video, atau gabungan dari semuanya, yang disediakan melalui jalur koneksi internet, sehingga dapat diakses dan dilihat oleh semua orang di seluruh dunia. Halaman website dibuat menggunakan bahasa standar yaitu HTML. Skrip HTML ini akan diterjemahkan oleh web browser sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk informasi yang dapat dibaca oleh semua orang. Berikut adalah kerangka berpikir yang terdapat di sini, yaitu ada kondisi awal. Ada poin 1 yaitu penjadwalan produksi masih dilakukan dengan menulis di whiteboard. Poin kedua yaitu proses pendistribusian masih menggunakan form. Masalah: memerlukan banyak waktu dalam pembuatan jadwal sehingga memperlambat proses komunikasi antar bagian. Solusinya yaitu membuat sistem informasi penjadwalan produksi berbasis website, menggunakan pengembangan sistem mode spiral, lalu implementasikan sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kondisi yang diharapkan yaitu yang pertama adalah memudahkan dalam proses pendistribusian dan pelaporan hasil produksi. Kedua, komunikasi antar bagian. Poin ketiga yaitu adalah metodologi. Di poin ini terdapat ada di bagian 3.1 yaitu metode pengumpulan data. Selanjutnya yaitu adalah di poin 3.1.1 ada penelitian melakukan observasi. Dilaksanakan pengamatan langsung dan mendapatkan dokumen-dokumen terkait dan sistem berjalan terkait dengan penjadwalan produksi. Dokumen tersebut adalah jadwal dan pengumuman jadwal. Selanjutnya pada poin 3.1.2 yaitu adalah wawancara. Dilakukannya wawancara untuk mengetahui dengan pasti kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam sistem penjadwalan.
Selanjutnya pada poin 3.1.3 ada metode kepustakaan. Penelitian jurnal Stikom Surabaya. Pada penelitian ini merancang aplikasi penjadwalan produksi dengan menggunakan metode waterfall. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi yang dibuat dapat membantu pihak perusahaan dalam memilih metode terbaik yang digunakan untuk penjadwalan produksi. Selanjutnya pada poin 3.2 terdapat metode pengembangan sistem. Menggunakan metode pengembangan sistem spiral yang merupakan penggabungan dari metode waterfall dan metode prototyping. Pemilihan metode ini dianggap karena metode ini menggunakan waktu lebih singkat dalam pengembangan sistem. Selanjutnya di poin keempat ada pembahasan dan hasil penelitian. Sistem yang diusulkan dirancang menggunakan metode spiral dengan tahapan sebagai berikut. 4.1.1 Customer Communication atau komunikasi pelanggan. Penulis melakukan wawancara dengan pelanggan untuk mendapatkan semua informasi terkait proses yang sedang berjalan di perusahaan. Proses tersebut digambarkan melalui diagram use case atau diagram activity. Berikut ini adalah contoh use case diagram sistem berjalan. Yang terdapat di sini ada membuat jadwal produksi, lalu menyerahkan jadwal produksi, mengecek jadwal produksi, melaksanakan proses produksi, melaporkan hasil produksi, dan menerima informasi hasil produksi. Selanjutnya yaitu adalah activity diagram sistem berjalan. Di sini terdapat yaitu membuat jadwal produksi, lalu menyerahkan jadwal, kemudian menerima jadwal produksi, lalu dicek kembali jadwal yang diterima, lalu ada pilihan. Jika memilih tidak, maka jadwal akan direvisi. Jika memilih iya, maka produksi akan melaksanakan prosesnya. Lanjut akan dilakukannya melaporkan hasil produksi, lalu produksi hasil akan diterima, dan kemudian selesai. Oke. Selanjutnya, oke. 4.1.2 Engineering atau perencanaan. Pada tahapan ini, penulis merencanakan kebutuhan sistem. Agar aplikasi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan software dan hardware untuk analisa kebutuhan sistemnya. Di sini ada spesifikasi hardware minimum yang diperlukan server untuk pembuatan aplikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu prosesornya harus Intel Core i5 3340M, CPU 2.70 GHz atau 270 GHz. Yang kedua, RAM minimal 4 GB. Terus hard disk 500 GB. Ada mouse dan keyboard. Di sini spesifikasi softwarenya minimum yang diperlukan server sebagai berikut. Windows 7, yang kedua PHP, yang ketiga MySQL, yang keempat PHP MyAdmin, yang kelima Sublime Text atau Notepad++, yang ke berapa nih? 6 browser Mozilla Firefox, Google Chrome. Lanjut oleh Putra. Put mute. Untuk poin 4.1.3 yaitu analis risk, atau analisa resiko. Pada tahapan ini penulis menganalisa kebutuhan fungsional yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem. Adapun menu-menu yang akan penulis rancang sebagai berikut. Ini adalah contoh tabel kebutuhan fungsional ya. Yang pertama, kebutuhannya yaitu ada login, menu beranda, menu data mesin, menu part number, menu data customer, menu data jadwal produksi, menu status produksi, dan menu monitoring jadwal produksi. Dan deskripsinya bisa dilihat sendiri
pada bagian yang ditampilkan di sini. Lanjut. Untuk poin 4.1.4 yaitu engineering atau sama dengan perancangan. Penulis akan mengusulkan rancangan sistem tersebut dengan menggunakan metode pendekatan sistem berorientasi objek melalui sebuah diagram UML. Diagram use case sistem informasi menjadwalkan produksi yang diusulkan peneliti dalam pendistribusian jadwal produksi di PT Dinar Makmur Cikarang adalah sebagai berikut. Poin 1, use case diagram sistem yang diusulkan, yaitu berikut adalah rancangan yang diusulkan oleh penulis. Ini contoh gambar use case sistem usulan. Lanjut, Bi. Dilanjutkan oleh Abdul Majid, silahkan. Kosong. Habis. Itu terakhir, Cok. Use case belum ini. Udah Jelasin dulu itu. anjir, jelasin dulu. Kelihatan, Cuk. Ada nggak? Ada. Ya udah jelasin anjir. Silakan Abdul Majid. Oke, di sini ada use case sistem usulan. Nah, yang pertama itu sistemnya yaitu login. Habis login itu mengelola data mesin, kemudian pengelola data part number, kemudian mengelola data customer, kemudian membuat jadwal produksi, mencetak jadwal produksi, dan yang terakhir yaitu remonitoring jadwal produksi. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari kelompok 6 dengan mode spiral. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.